8 dalam 10 tahun terakhir ini buat Bang Patria? Ya itu, angka 8 dibolak-balik tetap 8. Konsisten. Saya melihat ini simbol bahwa ada yang mengatakan bahwa masuk PKS ini lebih susah daripada masuk Islam katanya gitu Bang. Gimana nih? Namina saha? Namanya siapa? Oke. Yang keenam, kumaha engke we lah. Ya gimana nantilah. Ketujuh, hilap deui euy. Lupa lagi lah. 8 kadi atuh. Aksi nih atuh. Mantap. 12 kursi di DPRD buat PKS. Iya. Ataukah Bupati Purwakarta? Bupati. Kenapa? Karena saya ingat pesan Ketua DPW, tidak akan bertikai kaum muslimin kecuali ada dunia di antara mereka. PKS, podcast kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Patria Dija, selamat datang di podcastnya PKS ya. Podcast kita semua DPD PKS Purwakarta. Apa kabar malam ini, Bang? Alhamdulillah. Baik. Saya banyak sekali pertanyaan ya. Dari sejak rumah dari tadi itu saya inventaris beberapa pertanyaan. Nah, tapi sebelum ke sana, Bang, saya punya sedikit yang saya sampaikan soal Instagram nih. Oh, boleh. Bang Patria kan aktif banget lah saya lihat di Instagramnya tuh. 11.000 follower. Sekian 11.000 follower. Saya ngambil beberapa sampel dari semua yang berhubungan dengan DPD PKS Purwakarta ya. Yang pertama dari Haji Akur nih, Ketua DPD PKS Purwakarta, Bang. Iya. Itu kalau tidak salah Haji Akur ini punya 2 akun Instagram ya, tapi pengikutnya tidak lebih dari 750 dua-duanya nih. Yang satu berapa gitulah idenya. Terus kemudian Ketua Praksi ya, Pak Deddy Johari juga cuma sekitar 500 atau 600 orang lah yang mengikuti. Kemudian Pak Didin Hendrawan. Pak Didin Hendrawan itu lumayan nih agak aktif nih sama Bang Patria. Lumayan kejar-kejaran tuh postingannya ya, jumlah kontennya tuh satu hari berapa gitu. Nah Pak Didin tuh diikuti oleh sekitar 2.000. Dan akun DPD PKS sendiri saya kalau tidak salah nih sampai hari ini tuh 1.900. Satu lagi Bang. Agak kepanjangan nih prolognya. Itu ternyata ini ya Kang Pipin Sopian. Oh iya. Maksudnya udah warawiri nih di Purwakarta nih. Di angkot, billboard ini. Tapi pengikutnya juga saya lihat hanya 2.000-an lah kayak gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya Bang Patria lakukan di Instagram sehingga mendapat banyak follower itu? Saya pastinya nggak tahu ya saat kenapa orang kemudian tertarik dan jadi follower di Instagram saya. Jadi mungkin itu karena waktu memulai yang berbeda saya dengan mereka. Saya udah mulai Instagram itu sejak tahun berapa ya? Sejak pertama muncul ada Instagram lah. 2004 atau 2000 apa ya? 2005-an ya sekitar 2005 itu ya. Lah sekitar itu karena gini, saya percaya bahwa apa yang kita dapatkan, capaian-capaian besar kita itu adalah akumulasi dari rutinitas yang kita lakukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan secara rutin, kalau orang tua kita dulu bilang sedikit demi sedikit menjadi bukit. Dan saya mencoba konsisten. Itu ada kerjakan sendiri Bang? Sementara ini masih sendiri. Dibantu Kang Saad. Saya hanya sedikit saja itu. Saya coba Instagram. Begini, ya, saat ya saya nggak begitu bisa sebetulnya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita secara rutin berlatih, ketika kita terus-menerus ya memperbaiki apa yang sudah kita mulai, maka dia nanti akan membaik dengan sendirinya. Jadi saya mulai mencoba 1 hari 1 posting. 1 hari 1 posting. 1 hari 1 posting saya usahakan gitu. Memang ada saat-saatnya kita semangat tinggi bisa banyak tuh posting. Tapi saya mikir nanti satu saat pasti ada saatnya lemah dan kosong. Nah saya nggak mau itu. Makanya saya coba jadwal sebisa mungkin minimal lah. 1 hari itu ada 1 posting, 1 hari 1 posting, 1 hari 1 posting. Tapi konten Anda itu, Bang, saya lihat juga nggak melulu yang umum ya. Ada juga yang tentang partai. Oh iya. Nah, ini kan sebenarnya
tadi yang saya sebutkan tuh tokoh-tokoh PKS di Purwakarta juga kan hampir kebanyakan postingannya tentang partai ya. Nah, ini Bang Patria juga kan ada partainya, tapi kenapa bisa? Ya tadi saya kembali lagi, kenapa bisa up 11.000 loh itu 11.000. Instagram itu beda ya dengan Facebook ya. Facebook itu kan, Facebook itu kan mudah banget kita memasukkan data sekolah saja dia langsung terkoneksi. Nah, kadang Instagram itu kan dia sangat personal gitu. Nah, buat ini ya, Bang ya, buat Bang Patria sendiri. Media sosial itu Bang Patria menganggapnya seperti buat apa sih sebenarnya? Jadi begini, Ansat ya. Setiap zaman itu kan ada tantangannya masing-masing. Setiap zaman itu juga ada pahlawannya masing-masing. Saya melihat zaman kita ini adalah zaman medsos. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di zaman medsos ini. Kalau kita tidak ikut bermain di medsos ini, maka orang lain yang akan bermain. Saya melihat banyak sekali konten-konten negatif yang mencoba menjadi arus utama di media sosial. Inilah yang membuat saya berpikir dan akhirnya saya memutuskan saya harus turun, harus terjun di medan ini. Tidak boleh kita membiarkan orang-orang yang ingin berbuat kerusakan itu merajalela di sana. Harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan Kang Saad. Jadi saya turun, saya buat konten dengan segala keterbatasan yang saya punya. Saya harus membalik konten-konten negatif itu, membanjirinya dengan konten-konten positif. Sehingga algoritma itu nanti akan dipenuhi oleh konten-konten positif. Dengan demikian saya berharap saya sudah berbuat. Bang, konsepnya itu mainnya mau di mana sih? Apakah anak muda, katakanlah karena dari segi usia ya, sorry saja nih. Dia sebenarnya udah nggak muda lagi nih. Jadi saya kalau menurut hitung-hitungan kolonial ya, usia 40 sekian gitu. Setelah generasi X, ya saya generasi X mungkin ya disebutnya, kan kemudian generasi Y. Tapi saya itu ada di persimpangan antara generasi Y dan milenial ya, dengan generasi X. Jadi jiwa saya juga masih milenial, tampilan juga nggak jauh-jauh amat ya, milenial. Jadi saya merasa begini Kang Saad, masa depan bangsa kita ya, ini sekarang ada di pundak generasi muda, anak-anak milenial lah. Mereka lah nanti yang akan menentukan akan jadi apa bangsa kita, bangsa yang besar ini. Dan mereka ini harus mendapatkan pencerahan. Mereka harus dipenuhi oleh visi ke depan. Bagaimana membangun bangsa. Mereka ini harus punya cita-cita yang besar. Karena sejarah sebuah bangsa, sejarah kebangkitan sebuah bangsa itu sejarah pemudanya. Jadi saya concern untuk membersamai teman-teman anak muda ini. Makanya saya tulis di bio-nya itu ya. Berbagi kebaikan, memberi kebaikan dari yang saya punya untuk membantu anak-anak muda ini tumbuh produktif dan bisa menghasilkan karya. Bang, untuk bangsanya. Itu buat saya menarik ya. Saya lihat di bukunya Pak Renal Kasali itu ada beliau nulis tentang generasi strawberry. Ya. Nah itu kan dekat banget tuh sebenarnya dengan anak-anak muda sekarang ya. Jadinya Bang Patria dari kacamata Bang Patria ini generasi strawberry ini gimana sih? Ini yang gimana supaya sama dulu persepsi kita tentang strawberry. Baik, jadi strawberry ini dijelaskan sama Pak Renal Kasali adalah generasi zaman sekarang yang dia tampilannya imut, manis kayak gitu, tapi dia mudah sekali diperas ketika dapat masalah dia stres gitu, terus nyalahin orang lain segala macam. Ya tapi di samping itu juga ada beberapa kelebihan-kelebihannya. Misalnya dia bekerja bukan karena uang salah satunya. Ya, betul. Tapi yang banyak disoroti orang kan sekarang ini yang negatif-negatifnya itu, Bang. Gimana? Saya kalau yang itu yang dimaksud ya, saya justru punya pandangan agak berbeda, Pak Saad. Dari yang saya temui ya, yang saya bergaul, bertemu, berbicara dengan mereka, memang generasi yang ini unik. Unik Pak Saad. Pertama, mereka independen dalam cara berpikir. Mereka ini connected ya. Dengan teman-temannya itu terhubung ya melalui internet dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah mereka ini sayang sama keluarga. Ketika ingin mengambil keputusan, itu mereka diskusi dengan keluarganya.
Jadi faktor keluarga itu faktor penting. Sangat besar ya. Penting buat mereka begitu menjaga keharmonisan keluarga ya, sayang orang tua, ingin membahagiakan orang tua dan sebagainya. Mungkin ya inilah yang dianggap orang kok dia suka baper gitu ya dan sebagainya, karena dia berpikir ini keluarga ini penting gitu. Satu itu. Nah, yang kedua yang menarik juga Pak Saad, mereka ini cerdas sekali. Usianya masih muda tapi kapitalisasi ekonominya sudah luar biasa. Muda-muda bisnisnya sudah menggurita gitu. Ini keren sekali anak muda ini. Satu lagi yang menarik gitu ya, mereka ini makin religius. Makin religius. Jadi mungkin adalah data ya perilaku menyimpang dari mereka, tapi rata-rata secara umum ya, secara umum saya melihat presentasinya mereka ini makin religius. Makin religius. Karena mungkin berasal dari keluarga yang tadi yang mapan ya kayak gitu. Apa itu menjadi salah satu? Mungkin juga, tapi bisa jadi karena memang mereka ini terdidik dengan baik ya. Rata-rata kan beda ya dengan generasi kita yang sebelumnya ya. Generasi mereka ini rata-rata terdidik dengan baik. Secara intelektual mereka cukup. Ya, secara kesehatan juga mungkin karena warisan orang tuanya yang sudah cukup mapan, mereka bisa sekolah dengan baik, dapat gizi yang baik, sehat ya, koneksinya juga wawasan luas, terbuka. Jadi saya pikir mereka ini kalau betul-betul terbimbing dengan baik, ini kekuatan besar bagi bangsa kita di masa depan, Pak Saad. Bang, di follow nggak sama anak abang yang punya? Oh iya, dan dia selalu begitu posting dia selalu nggak merasa awkward gitu. Saya juga cukup kadang-kadang di repost ya oleh dia, dan satu ketika dia pernah cerita, Bi, teman-teman aku ngomongin Abi. Ngomongin apa? Iya, mereka tuh pada lihat tuh postingan Abi katanya. Kamu anaknya itu ya? Tapi nggak sampai ya kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan manggil kita itu yang dipanggil bapaknya kayak gitu. Enggak masih begitu. Gitu. Dan saya juga walau alam ya. Jadi anak saya juga termasuk yang terinspirasi akhirnya. Pas saat jadi pengenlah gitu bisa melakukan sesuatu yang kemudian orang lain terinspirasi untuk menjadi lebih baik gitu. Asik. Memang buah itu selalu nggak pernah jauh dari pohonnya ya gitu. Baik, Bang Patria, thank you for the prologue ya. Dan saya ini punya 8 kertas di sini ya. 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bang Patria. Waduh. Saya sengaja memilih 8 ya, angka 8 karena cukup sekarang agak sensitif ya buat dibolak-balik tetap 8. 8 betul. Sebelumnya Bang, apa arti angka 8 dalam 10 tahun terakhir ini buat Bang Patria? Ya itu, angka 8 dibolak-balik tetap 8. Konsisten. Saya melihat ini simbol bahwa gini loh Pak Saad ya. Kalau kita misalnya ingin menurunkan berat badan, saya udah agak kelebihan nih kayaknya. Itu nggak bisa. Kita berharap berat badan kita langsung turun dengan latihan ke gym 2 atau 3 kali. Nggak bisa. Tapi kita akan bisa merasakan dampaknya setelah kita secara rutin dalam jangka waktu yang agak panjang baru. Begitu juga dengan cinta ya. Kita nggak bisa berharap orang itu langsung mencintai kita dengan kita kasih dia satu hadiah besar sekali. Tiba-tiba kita berharap dia cinta, enggak. Tapi cinta itu kita bangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Misal ketika istri kita bangun, kita usah terus dia bilang, aku sayang padamu. Gitu kan. Ketika dia ke dapur, lagi sibuk di dapur, kita bantu dia sekedar cuci piring. Tapi itu rutin kita lakukan dengan tulus dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang akan membuat cinta itu menjadi kuat tertanam. Nah, saya melihat angka 8 itu menjadi simbol bahwa perubahan-perubahan besar yang kita inginkan di kemudian hari itu hanya akan bisa terjadi kalau hari ini kita sanggup untuk konsisten. Terus sabar dalam jangka panjang melakukan perubahan-perubahan kecil.
Mantap, luar biasa ini filosofisnya ya. Dan angka 8 juga menjadi salah satu angka yang dengan satu ya, itu yang tidak ada ujungnya ya. Ini. Iya. Jadi dia angka 1 masih ada ya Bang ya. Angka 1 masih ada ya. 8 nggak bisa. Kita mulai dari mana saja pasti ketemu dengan. Baik, Bang Fatia. Oke, kita ke ini ya, ke main course kita malam hari ini. Saya membagi di sini ada 7 kertas dan di sini ada 1 kertas. Tapi Anda tidak boleh mengambil kertas yang sudah saya pisahkan ini yang satu ini. Jadi Anda silakan untuk memilih dan saya akan membacakan kertas pilihan Anda. Anda boleh mengambil dari mana saja, mau dari atas mau dari bawah ini ya. Silakan Bang. Siap. Bismillah. Saya ambil dari ini aja. Random saja silakan. Random ya. Baik ya. Oke. Ini kayak baik. Baik. Wah, dapat ini ya. bonus nih. Ini pertanyaan pertama udah agak berat nih. Apalagi yang berikutnya ini. Ya, baik. Bang, pertanyaan ini sebenarnya ini adalah pertanyaan nomor 5 ya ininya. Gimana sih caranya jadi anggota PKS? Katanya nih orang banyak orang bilang ya susah banget, bahkan ada yang bilang nih Bang kayak gini. Saya agak ini juga ya, agak terganggu juga saya pribadi. Ada yang mengatakan bahwa masuk PKS ini lebih susah daripada masuk Islam katanya gitu Bang. Gimana nih? Ya, saya juga dengar yang itu, Kang Saat ya. Jadi masuk PKS itu lebih sulit dari masuk Islam katanya. Masuk Islam cukup 2 kalimat syahadat masuk Islam. Kalau PKS katanya ada embel-embel. Banyak harusnya ya. Jadi ini stigma ya. Ini stigma yang harus kita hadapi. Stigma keagamaan. Jadi PKS itu dipersepsi oleh sebagian publik ya. Seperti itu, tidak boleh ngerokok ya kan, terus tidak tahlilan. Tapi berarti boleh dong yang ngerokok masuk PKS? Boleh, tidak tahlilan misalnya, terus tidak salawatan. Itu stigma yang dibangun tapi tidak pernah terbukti gitu ya, karena memang PKS ini ya sama, kita ini Muslim Indonesia, tidak ada syarat khusus, apalagi syarat yang aneh ya untuk bisa menjadi anggota PKS. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, undang-undang partai politik, siapapun warga negara Indonesia berhak, boleh menjadi anggota partai politik asal dia sudah memenuhi syarat 17 tahun atau sudah pernah menikah. Apakah harus Muslim? Tidak. Bahkan di Indonesia Timur ya, di beberapa daerah anggota dewan di Papua ya, anggota legislatif kita juga non Muslim, beberapa caleg kita juga non Muslim. Jadi tidak ada halangan mereka untuk masuk PKS. Siapapun bisa, laki-laki boleh, perempuan boleh ya. Sampai ada pertanyaan ke saya Pak Saat, apakah hanya laki-laki dan perempuan yang boleh jadi anggota PKS? Saya tanya balik waktu itu yang nanya, apakah ada jenis kelamin yang lain gitu kan? Nah, ya kan ini ada arus sekarang, ada yang istilahnya transgender ya, transgender dan sebagainya. Ini termasuk yang sedang diperjuangkan oleh PKS ya, Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Saya bilang, ya walaupun transgender dia warga negara Indonesia, boleh menjadi anggota PKS. Tidak sulit menjadi anggota PKS, cukup datang ke kantor PKS, nyatakan saya ingin menjadi anggota PKS. Kalaupun tidak sempat misalnya datang ke kantor ya, Saat jadi anggota PKS bisa online sekarang. Dari HP. Iya, dari HP ya. Gitu kan. Bisa ketik aja daftar pks.id atau scan barcode. Di spanduk-spanduk kita kan ada barcode pendaftaran. Tinggal scan gitu, zaman sekarang gampang. Selesai dan tidak sampai 1 jam kartu tanda anggota itu sudah jadi. Gitu. Sesederhana itu itu dan segampang itu gitu. Baik. Ini masih ada pertanyaan kedua nih dari kertas ini. Seberapa dekat sih sebenarnya PKS ini sama generasi Z sekarang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan saya merenung cukup lama ya. Saya membaca beberapa hasil survei. Di hasil survei itu ternyata generasi Z ini tidak tertarik dengan partai politik. Tidak tertarik dengan partai politik. Apolitis mereka.
apolitik. Enggak juga, sebetulnya mereka tuh perhatian sama politik. Cuman untuk bergabung bersama partai politik mereka tidak tertarik. Lebih tertarik bergabung dengan ormas atau klub-klub olahraga dan Mereka concern sebenarnya ya terhadap permasalahan-permasalahan besar bangsa. Betul. Betul, mereka perhatian sama bangsa ini gitu ya. Mereka ingin, cuman saya tidak tahu ya, mungkin karena masa lalu ya, dan mereka melihat sejarah masa lalu partai-partai politik, mungkin ada kekecewaan ya. Melihat perilaku para politisi atau ya politik. Saya pikir mungkin karena mereka belum mengenal bahwa tidak semua partai politik seperti itu. Ada kok partai politik yang tidak menjadikan politik itu sebagai tujuan utamanya. Ada kok partai politik yang hanya menjadikan politik itu sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat. Politik itu sebagai sarana untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Politik itu sebagai sarana untuk menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai. Ada gitu. Kalau dulu istilahnya itu mereka bilang kita menjadikan dakwah sebagai panglima. Gitu ya. Saya pikir itu bahasa yang paling pas lah ya, bahwa PKS ini ingin menjadikan atau ingin menghadirkan politik ini bukan sekedar merebut kekuasaan kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan kita. Tidak. Tapi PKS ini ingin membuktikan, menunjukkan bahwa kekuasaan itu dihadirkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tapi lihatnya dengan anak-anak muda itu bagaimana, Bang? Pola komunikasi kita dengan mereka sepertinya harus kita perbaiki ya. Saat saya, misalnya anak saya ini kan berarti Z nih. Iya. Ya, saya anak Z. Saya bicara dengan Ibrahim mereka, sama Ismail ya. Contoh begini, ketika saya jalan bersama, karena saya ikut kata Nabi itu, salah satu cara untuk memberi nasihat ke anak itu ajak jalan bersama, kemudian bicara di situ. Jadi saya ajak mereka jalan bersama ke tempat perbelanjaan lah ya, ke mall, ke Jogja, sambil saya jalan ke warung, tempat makan, saya jalan. Kemudian kan saya biasa nih ke warung itu kan saya nanya ke tukang warung, Pak namanya siapa? Dari mana? Udah berapa lama jualan di sini? Kira-kira untungnya berapa? Itu kan biasa kita nanya. Bagi anak kita di komentar, kepok amat sih Bi. Nanya-nanya gitu, ngapain tuh urusan orang? Nah ini kan sudah sudut pandang yang berbeda ya. Bagi kita itu menjalin hubungan dan sebagainya. Bagi mereka yang gitu itu nggak penting lah. Penting ya, gitu, kepok gitu ya. Pernah satu ketika saya terlibat satu acara ya dengan anak-anak milenial, bikin satu acara. Saya rapat sama mereka pada saat kita ini bicara kan, biasalah gaya-gaya kita kalau rapat gitu kan. Saya perhatikan mereka kok kayak nggak merhatiin gitu, sebagian sibuk main HP dan sebagainya. Dalam hati kok ini nggak enak amat ya kita. Tapi ternyata saya salah pas saat mereka tuh ternyata memang cara mereka yang berbeda. Setelah rapat ditutup dan sebagainya, saya tiba-tiba kaget. Besoknya semua itu sudah selesai dan jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Saya pikir gimana cara mereka ngerjakan. Rupanya mereka itu diskusi rapat tidak dengan begini sambil main HP. Karena memang itu yang paling dekat dengan mereka. Dengan mereka. Dan mereka terbiasa multitasking juga mungkin ya. Betul. Gitu. Mereka tuh gak suka yang formal-formal gitu ya. Tapi sesuatu yang ajak santai dan sebagainya gitu. Saya rapat dengan teman-teman menyelesaikan pembahasan tuh lama dong. Mereka mah cukup dengan segelas kopi di kafe. Banyak masalah itu selesai gitu kan. Tapi harus di kafe ya. Ini mereka harus di kafe ya. Ya nggak buka juga sih. Sebenarnya mereka ini kan suasana itu penting ya. Kenyamanan, merasa enjoy sehingga pikiran-pikiran cerdasnya itu keluar. Nah, saya pikir inilah yang harus kita pahami dari mereka itu. Tapi PKS punya siapa sebagai duta besar remaja sekarang ini? Ya, saya pikir paling pertama itu ya anak-anak kita ya seharusnya ya. Idealnya, tapi nggak tahu juga. Saya berusaha lah pas saat kita punya misalnya ya di DPP itu Dr. Gamal misalnya ya, cukup dekat dengan anak-anak muda dan cukup diterima lah di mereka. Di kita tadi Kang Pipin. Kang Pipin ya. Kang Pipin itu 36 atau 37 tahun usianya ya, masih inilah, tapi kan capaiannya juga sudah luar biasa ya memang. Ya memang, 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 harus diberi ruang di dalam partai.
inilah yang saya maksud bahwa partai ini harus mampu membuat sistem regenerasi yang baik. Sehingga anak-anak muda ini punya tempat di partai. Anak-anak muda ini punya ruang bagi mereka untuk ikut mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Karena hari ini seperti saya bilang di awal tadi Kang Saad ya, hari ini zaman ini adalah zaman mereka. Mereka yang paling tahu zaman ini. Sehingga mereka ini harus kita beri ruang yang cukup untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan zaman mereka. Tapi emang siap ya mereka ya? Siap. Mereka siap. Hanya saja mungkin ruang itu tertutup atau pintu untuk masuk ke sana Susah. gitu. Mereka belum menemukan itu. Makanya kita di PKS membuka diri seluas-luasnya kepada generasi muda ini, milenial ini, hayu lu berkiprah, hayu maju, hayu bantu PKS. Kita membuka bahkan nih Pak Saad ya, saya buka sedikit di dalam proses pencalekan kita 2024 kita bahkan membuka slot khusus buat milenial ini. Bahkan kita bikin aturan itu 15% dari caleg kita itu harus dari milenial. Boleh nanya nggak siapa sih milenial di Purwakarta? Wah. Di PKS nih. Yang jelas teman-teman di bidang kepemudaan itu milenial semua. Nah, Saad ya, milenial. Dan hampir di semua bidang ada milenialnya. Baik. Oke, next. Kita pilih lagi tema berikutnya, Bang. Saya ambil agak ke bawah ya. Oke, siap. Tadi Bang. agak ke tengah, sekarang agak ke bawah. Saya juga tidak tahu nih apa isinya. Nah, ini agak menarik nih ya. Ini temanya, ini pertanyaan nomor 3. How Purwakarta are you? Anda sudah tinggal di Purwakarta berapa tahun? 17 tahun ya? Saya masuk Purwakarta 2003. 2003 kan? 2003. Jadi saya ingat waktu itu saya lulus kuliah di IPB dan saya belum wisuda. 2003 itu saya berangkat ke Purwakarta. Ada adik kelas saya ngasih informasi. Ngapain ke Purwakarta? Jadi petani. Jatiluhur. Karena sesuai dengan akademik. Betul. Anda. Jadi waktu saya pertama cerita dikit ya, Pak Saad ya, 97 ya. 97 saya masuk IPB waktu itu lewat jalur namanya USMI, undangan seleksi masuk atau istilahnya masuk tanpa tes lah gitu. Ya waktu itu. Kalau sekarang kayak ini ya PMDK gitu ya gitu betul. Kuliah kan lebih dahulu. Dalam satu sesi kuliah umum waktu itu, guru besar pertanian IPB, dia bilang begini, kalau kamu mau jadi orang besar, kalau kamu mau membangun bangsa dan negara, jadilah petani. Begitu. Dan itu pertama kali saya jadi mahasiswa dan tiba-tiba itu langsung masuk ke alam bawah sadar saya sampai saya lulus, kata-kata itu terus terngiang. Orang tua di Lampung petani juga bukan, Bang? Pegawai negeri. Keluarga besar saya PNS gitu, keluarga negeri. Saya datang. Jadi begitu saya lulus, saya tidak terpikir waktu itu menggunakan ijazah saya untuk daftar kerja ya. Kayak teman-teman saya ada yang kebakar dan sebagainya. Saya berpikir memang saya kayaknya harus jadi petani. Memang gak ada keinginan untuk... Nggak ada sama sekali waktu itu. Dan saya ke Jatiluhur waktu itu jadi petani beneran. Jadi petani. Dan saya pikir sesuai dengan idealisme waktu kuliah ya. Memang menjadi petani ini menjadi pahlawan kehidupan gitu. Nah akhirnya saya bertemu dengan kenyataan Pak Saad. Ternyata menjadi petani itu tidak mudah. Dan memang hidup menjadi petani itu susah. Susah ya. Nah, susah. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian menyadarkan saya pada satu hal, Pak, bahwa memang untuk mengubah kondisi ini tidak bisa kita hanya sekedar mengajak, tidak bisa kita hanya sekedar mengedukasi, tapi butuh kebijakan, butuh kekuasaan, butuh kebijakan, gitu. Kasihan petani kita, Pak. Dan ini sebetulnya pemerintah bisa melakukan, ya. Misalnya ya ketika pupuk mahal, pupuk langka, ya kemarin BBM mahal dan sebagainya, itu terdampak sekali petani kita. Jadi saya makin yakin gitu ya, apa kata dosen saya itu, kamu harus jadi petani, kamu harus bela petani. Jadi sekarang saya gagal nih jadi petani. Beda ya. Kalau di mungkin belum berhasil lah, tapi jadi saya berpikir tapi saya tetap harus bela mereka gitu ya. Mungkin dengan cara yang lain. Harus menghadirkan ya kalau kata Presiden PKS itu politik pemberdayaan.
politik pembelaan. Dan itu butuh kebijakan. Butuh orang yang berkuasa. Yang ujung-ujungnya nanti insya Allah salah satunya ke petani itu ya Bang ya. Betul. Baik, baik Bang. Ini agak trivial ya ininya. Bang Pati berasal dari Lampung ya. Berarti sekitar 17 tahun lebih sudah di Purwakarta Bang ya. Iya. Nah saya mau nanya nih Bang bahasa Sundanya apa, bahasa Indonesianya apa? Aduh. Nah, ini Coba, ada coba. 8 kata bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu ya intinya karena memang saya juga bilang hapunten ya. Baik. Oke siap Bang ya. Kita mulai dengan 8 kata pertama 8 kata dari bahasa Indonesia apa bahasa Sundanya. Ini keren ini. Kita ngetes nih jadi orang tinggal di tengah-tengah orang Sunda ini gaul nggak sih sama orang Sunda nih? Yang pertama Bang, anak kucing tuh bahasa Sundanya apa? Anak kucing. Apa? Saya taunya pendet itu anak sapi. Ada yang tahu teman-teman? Nggak tahu saya. Anak kucing itu bilatung Bang itu dia. Oh bilatung anak kucing. Oke ya. Pertanyaan kedua dari 8 pertanyaan. Selamat datang ini. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Oke. Suka ada di Gapura soalnya. Wilujeng Sumping. Dan diucapkan di acara-acara resmi ya. Baik, cucu Bang. Yang ketiga nih cucu. Incu. Oke. Right. Yang keempat, tangan. Tangan. Anda boleh bilang bahasa lemesnya ataupun bahasa sehari-hari. Apa tangan ya? Gak tahu saya bahasa. Tangan itu panangan Bang bahasa panangan Sundanya. ya. Itu agak halus ya, sudah agak halus tangan panangan itu. Yang kelima Bang, ini kita milihin kata-kata yang dekat-dekat dengan kita nih. Rumah Bang, rumah. Imah. Imah. Kalau itu tahu. Atau rompok juga bisa ya. Rompok. Baik, yang keenam nih matahari ini setiap pagi. Panon Poe. Sama ada lagunya. Ada lagunya. Jadi Saya suka ingat. denger itu lagu Panon Poe ya. Baik, yang ketujuh Bang. Saya tidak tahu. Teterang. Abdi teterang. Oke. Yang terakhir yang ke-8 nih, gigi bahasa Sundanya itu apa Bang? Gigi. Ini saya jarang nyebut nih gigi bahasa Sunda itu. Huntu. Huntu juga bisa ya, tapi kebanyakan orang di ini pakai waos ya bahasa. Waos. Saya orang Sunda asli. Walaupun saya juga jelek banget bahasa Sundanya. Baik Bang. Sekarang bisa. Jadi tadi betul 5 ya, betul 6 ya. Yang 2 yang tidak tahu ininya. Baik Bang, ini sesi kedua nih di bahasa Sunda ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Saya akan tanya sekarang bahasa Indonesianya apa? Baik ya. Yang pertama ini masjid Bang. Masjid. Oke. Kan kita tiap hari ke masjid. Yang kedua ini hareudang euy. Aduh itu panas, gerah. Euy-nya pakai apa tuh Bang jadinya? Euy. Iya, kan hareudang Itu euy. istilah aja suka ada euy. Kalau di bahasa Indonesiain apa nih? Apa euy itu? Nggak tahu ya. Gerah nih atau bisa pakai nih juga bisa gitu ya. Oke. Yang ketiga, terserah kamu lah. Kumaha maneh we. Ngomong-ngomong, anak-anak bisa bahasa Sunda nggak? Enggak juga kayaknya. Kalau istri gimana istri? Kalau istri bisa. Bisa bahasa Sunda ya. Istri bisa. Terus ngobrol Bagus. Jadi kalau ada PR bahasa Sunda nanyanya ke istri. Baik, yang keempat Bang, dari 8 pertanyaan, loba kahayang. Oh, itu banyak kemauan. Nah, kayaknya kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda agak agak ini ya. Bisa. Baik, yang kelima, namina saha. Namanya siapa? Oke. Yang keenam, kumaha engke we lah. Ya gimana nantilah. Ketujuh, hilap deui euy. Lupa lagi lah. 8, kadi atuh. Aksi nih atuh. Mantap ini luar biasa nih. Hampir tidak ada yang salah nih yang sesi ini. Oke, Bang, saya tutup yang ini. Silakan ambil lagi. Sekarang yang atas deh. Oke, siap. Atas. Wah, ini agak filosofis banget nih ya. Jadinya ini pertanyaan ke-6 ya. Jadi kita masih punya berapa? 5 lagi ya, 5 lagi. Baik. Bang, ini Anda boleh nyebutinnya secara random ya. Mohon disebutkan 8 buku atau musik atau film yang sangat personal buat Bang Patria. Oke. Saya agak berkesan ya, itu buku yang ditulis oleh Jim Collins ya, pertama.
Atomic Habit. Nah, Nah, itu makanya saya mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik itu. Itu bagus sekali bukunya, Atomic Habit. Kemudian juga ada yang kuning ya, tentang habit juga, saya lupa nama pengarangnya. Nah, yang kedua dan ketiga itu saya suka buku yang ditulis siapa itu? Simon Sinek. Ada 2 buku yang berkesan itu. Yang pertama itu Start with Why. berat-berat nih bukunya nih, buku motivasi semua nih kayaknya nih. Yang terakhir nih, yang ini saya sering ulang-ulang bacanya, Leader Eat Last. Oh, itu cakep banget bukunya. Saya juga suka baca bukunya Stephen Covey itu, yang Seven Habit. Seven Habit. Terus ada satu lagi apa itu? Dale Carnegie itu yang How to Influence People. Apa sih ya istilahnya? Nah, itu ada bukunya itu warna biru itu di rumah saya. Nah, selain itu saya juga suka baca buku-buku sirah. Terutama yang menarik itu yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarapuri. Oh, itu luar biasa itu bukunya. Nah, ada satu buku yang saya juga nggak tahu awalnya ya. Ini kenapa anak-anak saya juga suka bacanya. Itu judulnya itu buku terjemahan tebal segini. Apa itu? Bukan Kaleidoskop apa? Akhir zaman itu. Ensiklopedia Akhir Zaman. Iya, Sulaiman. Iya. Ya, ada siapa itulah namanya, lupa. Itu menarik tuh, pasal buku-buku itu. Tidak ada buku novel atau sastra? Nah, ada. Saya juga suka baca novel. Nah, novel yang paling ya di sekitar setahun terakhir inilah ya, yang sangat berkesan tuh ada 2. Itu tentang Marcus Tullius Cicero. Ada 2. Judulnya yang pertama itu Imperium, yang kedua itu Conspirata. Menarik Mas saat ini novel ini. Ini berat-berat semua nih, dari kayaknya ada timeline yang cukup jelas ini. Ini Cicero ini kan tokoh penting ya dalam dunia politik. Jadi dia ini dari orang yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang paling penting di Roma. Nah, itu. Kemudian dia jatuh oleh konspirasi. Itu novel tapi berdasarkan latar sejarah. Nah, sama ada novel lagi yang berlatar sejarah juga yang ditulis oleh Ustaz Salimah. Villa itu menarik tuh, di Ponorogo. Di Ponorogo. Janisari terakhir. Janisari terakhir. Jadi saya juga suka baca novel-novel gitu. Termasuk karena anak saya penyuka Terelie, jadi saya juga baca buku-bukunya. Bulan apa itu, bintang ya, macam-macam. Baik. Film apa yang film apa yang menarik buat Bang Patria nih? Ada, Pak Saat. Saya suka waktu itu film. Jangan-jangan film konspirasi lagi? Nggak tahu ya. Film motivasi kayak gitu nih. Itu apa yang World War Z itu, apa itu yang ceritanya ada tembok besar? Tom Cruise, bukan? Siapa ya pemainnya itu yang tembok besar itu, tembok Cina itu? Bukan World War Z apa? Terus ada makhluk-makhluk yang mau menyerang, mau meruntuhkan tembok gitu. Terus ada yang pemanahnya itu yang Lord of the Ring mungkin. Satu itu juga saya suka, terutama yang Five Battle itu ya. Nah itu tuh kan saya baca itu kok mirip, goyang ya, mirip-mirip kayak cerita di perang akhir zaman gitu. Wah jadi seneng itu saya baca. Jadi memang ada relate-nya terus ya kan dari. Bayang-bayang gitu ya. Gitu. Saya suka yang gitu-gitu, film-film perang gitu ya, strategi gitu. Nah, tapi ada satu yang saya tuh terenyuh pas saat. Dan saya juga ajak anak saya untuk nonton karena saya merasa ini ada nilai di film ini. Children of Heaven. Itu ini ya dari Iran. Lama banget dulu, ya nggak tahu dari Iran pokoknya. Udah lama tapi itu ya menyentuh itu. Iya, itu keren banget, ceritanya sangat kuat. Keren banget itu. Kalau waktu luang ini masih suka dengerin lagu nggak Bang? Musik atau apa? Enggak, makanya saya nggak ngerti kalau lagu. Sama-sama kan nggak relate ya? Oke, baik. Yang ini saya bisa close ya Bang ya. Terima kasih. Oke, next kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi yang atas ya, sekarang yang bawah coba ya. Di atas bawah. Baik. Ini sih mudah banget ya. Kayaknya mudah sih, tapi nggak tahu juga ya ininya. Nah, ini Bang. Arti keluarga buat Bang Patria apa nih? Iya. Jadi puisi paling indah itu adalah keluarga. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara itu keluarga kita. Keluarga saya itu. Jadi apa sih ya? Kan kita itu
apa ya? Saya mengibaratkan keluarga itu seperti backyard ya, halaman belakang. Jadi setiap hari kan kita ini pergi keluar dari rumah, bertemu dengan berbagai masalah, bertemu dengan berbagai problem dan sebagainya. Kalau ibarat baterai mungkin ketika keluar itu penuh, kemudian kan dibentur, makin berkurang energi itu. Tapi ketika dia kembali ke rumah, ketika kita kembali ke rumah, kita mendapatkan kembali spirit kita, recharge kita. Itu keluarga. Makanya betul kalau orang bilang baiti janati, itu betul Pak Sahat. Rumah itulah tempat kita. Jadi merasa paling damai, merasa paling aman. Kita bisa merangkul istri kita, anak-anak kita. Capek sebegitu rupa nyampe ke rumah, wah ngelihat anak-anak dan sebagainya hilang tuh. Jadi bahagia itu memang harus dimulai dari rumah ya Bang? Dimulai dari rumah. Kalau nggak bahagia di rumah gimana dia? Jadi rumahnya jadi apa gitu? Maksudnya di luarnya dia bisa bahagia nggak kira-kira? Nggak tahu tuh ya. Kalau saya sih nggak bisa. Nggak bisa terima ya. Nah. Jadi itu termasuk salah satu sebab ya Pak. Saya tuh pernah ada ditawarin dulu kerja kayak orang-orang lah gitu ya. Pergi pagi, pulang sore, ngantor. Keren lah, ada seragam, ada dan sebagainya. Tapi saya pikir kadang-kadang pulangnya malam, kadang-kadang nggak pulang gitu. Loh, saya kerja buat siapa kalau begini? Saya tidak bisa membersamai anak-anak saya tumbuh. Siapa yang ngajarin dia baca Al-Fatihah nanti? Siapa yang bimbing dia sholat? Siapa yang nuntun dia ke masjid? Kalau saya nggak pernah ada di rumah. Asik. Begitu. Jadi saya pikir, ya walaupun saya sibuk, saya usahakan pulang. Walaupun gitu. Bang Patria nggak antipati juga dong sama orang-orang yang pergi pagi pulang petang. Enggak. Gitu. Karena mereka pasti punya cara. Pasti punya cara bagaimana membuat waktunya yang singkat dengan keluarga di rumah itu sangat berkualitas. Justru mereka betul. Asik. Justru mereka hebat. Justru hebat mereka. Keluarga ini antidot ya Bang ya buat apapun yang terjadi di luar sana gitu. Wah, luar biasa nih. Satu lagi pelajaran buat saya nih, buat saya pribadi. Oke Bang, kita tutup. Next. Tengah nih. Masih ada energi nih. Yes. Baik. Wah, saya ini sangat suka nih karena relate banget ya sama kehidupan. Oke, thank you sudah diingatkan waktu yang sudah berjalan. Ini yang berikutnya ini sangat relate banget sama apa yang dilakukan oleh Bang Patria dalam beberapa tahun belakangan ini. Killer statement. Killer statement itu apa ini? Saya akan mengucapkan 8 kata. Bang Patria jangan berpikir dahulu. Kata itu menurut Bang Patria apa ininya? Padanannya kayak mau padanannya mau kebalikannya kayak terserah ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke ya. Sudah siap Bang? Iya. Oke ya. Yang pertama 2024 PKS menang. 8 PKS. Bupati Dari PKS 1 menit. Demikian 1 menit saya Patria Riza. Itu mau saya jadiin brand tuh Kang Sat. Saya Patria Riza. Demikian 1 menit. Mantap ini. Ada aja ya buat promosi ya ininya. Baik, TikTok. Ya inilah milenial. Dapil 6. Ya. Oh, Jatiluhur, Sukatani, Sukasari. Oke, Presiden. Anies Baswedan. Purwakarta. Bupati dari PKS. Mantap. 2024 ya. 2024 bupatinya dari PKS. Baik. Bang, tadi kan disebutkan 1 menit ya. Bang Patria ngucapin demikian 1 menit. Dan kita sering lihatlah warawiri di situ demikian 1 menit. Itu bisa diceritain nggak Bang? Apa sih demikian 1 menit itu? Jadi 1 menit itu ya. Ini refleksi sebetulnya pas saat refleksi ya kita lah kehidupan kita ya. Saya hanya mengungkapkan ulang apa yang selama ini ada di sekitar kita. Mudah-mudahan memberi dampak kebaikan. 1 menit itu sangat berarti Pak Sahat. Hidup kita bisa berubah hanya karena 1 menit. Di balik kamar TPS atau bagaimana ini?
Ini kaitannya kalau dengan 2024 memang untuk mengubah bangsa ini juga cukup 1 menit kalau ya. mau. That's it. Buka Oke. kertasnya coblos PKS nggak sampai 1 menit. Baik Bang, kita mau minta nih Bang Patria ya, ada kamera sebelah sini ya, silakan kalau tidak Iya. keberatan nih Bang Patria menyampaikan salah satu tema di 1 menit Bang Patria, hanya 1 menit saja ya. Oke. Ke kamera udah siap ya? Oke, silakan Bang. Mau Ini ya. tema yang mana ini? Terserah Bang Patria mau ambil mana Ah, saja random. Jadi saya lupa jadinya yang mana ya temanya. Episode yang mana ya? Tuh pilih aja pilih. Boleh mau yang apa? Saya sangat tertarik itu Bang Patria waktu ngebahas tentang Kaisar Jepang waktu. Oh, Hirohito. Iya, Hirohito. Oke. Silakan, kamera rolling, action. Satu ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur dihantam oleh bom atom sekutu. Porak-poranda Jepang runtuh total. Kaisar Hirohito mengumpulkan seluruh jenderalnya dan bertanya, berapa guru yang tersisa? Jenderalnya bingung. Kenapa guru yang ditanya? Padahal kita masih punya pasukan untuk bangkit dan melawan. Kaisar berkata, kita kalah karena kita tidak belajar. Kita punya pasukan, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya membuat bom sedahsyat itu. Sekarang kumpulkan seluruh guru. Sekarang kita bergantung kepada mereka. Dan sekarang Jepang bangkit menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Saya Patria Riza, demikian 1 menit. Mantap, luar biasa. Ya. Saya pikir Anda akan lupa untuk mengucapkan demikian 1 menit tadi. Baik Bang, thank you banget ini sudah menyampaikan 1 menit di kita ya. Anda yang yang memang mau lihat 1 menit kontennya gimana bisa dilihat ya. Mudah-mudahan nanti editor bisa membuat semacam playlist ya di atas ya, bisa diklik ya. Baik. Siap. Bang, kita balik lagi ke ini, tinggal beberapa lagi nih. Ini tinggal 2. Tinggal 2 dan ada Saya satu lagi pilih ini yang kanan terakhir. dulu. Yang kanan. Selalu yang kanan ya, didahulukan ya. Baik. Ini untuk menguji nih. Ini kayaknya nguji nih seberapa gaul nih Sekum PKS ini di Purwakarta ya. Gini Bang, ini ada tes dapil nih, daerah pemilihan ya. Purwakarta dibagi 6 dapil ya Bang ya. 6 dapil. 6 dapil, baik. Saya akan menyebutkan di sini, ini ada 16 ya, 2 kali 8 daerah, wilayah yang saya sebutkan nanti. Ya. Nah, misalnya saya sebutkan daerah A, nah Bang Patria nanti sebutkan dia ada di dapil mana. Oke. Sudah siap Bang? Ya, Oke ya, nanti siap kalau ya. salah dibetulin aja. Saya juga khawatir nggak tahu ini dapil mana nih. Oke Bang, yang pertama 1 kali 28 ya. 1 kali 8. Yang pertama Pasawahan, Pasawahan dapil 3. Simpang Pasarbo, Ini Purwakarta dapil 1. Cibatu, Cibatu dapil 2. Pleret, Pleret 5. Purwamekar, Purwamekar Purwakarta dapil 1. Jatiluhur, Jatiluhur 6. Ciganea, Cigania 6. Darangdan. Darangdan 4. Oke, betul semua itu. Ini yang luar biasa. Berarti Bang Patria memang mengetahui Medan Purwakarta itu seperti apa, walaupun lahir dan besar di Lampung ya Bang. Baik, yang kedua nih Bang, sesi kedua nih 2 kali 8 ya. Jadi masih tetap dengan 8 wilayah di Purwakarta. Yang pertama Sukaseri, Sukaseri dapil 1. Cisereh, Cisereh 1. Cibatu, Cibatu 2. Cihuni, Cihuni Pasawahan dapil Panyindang- 3. Panjendangan di Sukatani dapil 6. Kiara Pedes, Kiara Pedas dapil 3. Bojong, Bojong 4. Tegalwaru. Tegalwaru 5. Luar biasa ininya. Berarti ini banget ya, relate banget lah dengan mengingat. Baik, Bang, itu gimana sih bisa tahu daerah-daerah Purwakarta itu apa yang biasanya? Ya, alhamdulillah ya. Ya ini mungkin karena tanggung jawab jabatan juga ya, Pak Sahat. Alhamdulillah saya sudah pernah datang ke semua Ujung kecamatan Purwakarta nih. Kita milihin dari ujung ke ujung nih sebenarnya. Ya. Kebetulan 17 kecamatan yang ada di Purwakarta saya sudah pernah datangi semuanya. Selama tinggal di Purwakarta. Selama tinggal di Purwakarta, dan mungkin 192 ya desa dan kelurahan juga, mungkin hanya beberapa yang belum
saya datangi, bisa dihitung jari lah. Sebagian besar saya sudah berkunjung ke sana. Ngapain Bang? Ya pertama saya menyapa ya warga yang ada di situ, terutama kalau di situ ada kader. Kan ini kewajiban kita untuk menjaga silaturahim, menyapa anggota kita, menyapa kader kita yang ada di situ. Pertama itu niatnya, saya silaturahim, ketemu dengan kader kita, ketemu dengan pengurus kita, ketemu dengan struktur kita, kemudian ketemu dengan tokoh yang ada di situ. Ketemu tokoh minta doa, minta bantuan, minta dukungan kepada PKS. Setiap datang saya kalau memang memungkinkan kumpul lah kader-kader yang ada di situ, ngariung lah istilahnya. Kan orang Purwakarta ini unik Mas Saat, senangnya itu ngumpul, ngariung, ngaliwet. Ngopi enggak? Ngopi ngudut. Gitu. Jadi kesempatan itulah yang saya gunakan untuk membangun ya soliditas struktur dan soliditas anggota. Kita diskusi, ya kita ngasih arahan-arahan, dan kita juga yang paling penting dalam kesempatan itu adalah saya membuka mata, membuka telinga, apa masukan dari mereka, apa keinginan mereka, apa masalah yang ada di situ, dan semua itu kita rekam, kemudian kita bawa ke DPD, kita diskusikan dengan pengurus-pengurus yang lain. Ini ada situasi seperti ini di daerah, realnya begini loh yang terjadi di daerah itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hanya kader saja gitu. ataukah dengan masyarakat? Oh enggak, dengan masyarakat semua. Terus apa yang bisa dilakukan oleh PKS, terutama kan masyarakat menuntut agak banyak ya dengan lima orang Betul. Anggota DPRD PKS. Betul Pak Saat. Jadi memang banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat kita yang ini tidak bisa diselesaikan secara instan. Walaupun masyarakat itu kadang inginnya itu beres saat itu juga gitu, instan. Naon istilah disebutnya teh? Kahartos, karaos. Nah, langsung ayeuna pisan gitu. Ada saya kemarin misalnya minyak mahal. Kumaha solusina cenah? Kudu ayeuna ya solusi paling cepatnya kasih uang atau kasih minyak murah gitu kan. Tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan. Masalah nggak selesai, itu mah hanya saat itu. Kasih ikan ya mereka gitu. Pancing gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini kan butuh kebijakan yang lebih luas ya. Dan posisi kita, insya Allah lah kalau kita jadi bupati nanti ini lebih punya peluang lah. Termasuk itu juga mungkin Bang ya, tahun 2019 kan PKS menjanjikan motor pajak gitu. Saya ketemu itu juga keluhan ya masyarakat di kampung-kampung itu. Kendala mereka itu motor itu satu-satunya alat mereka untuk mencari hidup. Buat kebanyakan orang, Bang. Buat kebanyakan orang gitu ya. Dan membayar pajak motor sekitar 200 sampai 300 walaupun setahun sekali itu berat buat mereka. Kita sedang memperjuangkan meringankan beban mereka ini karena mereka mau ke kota takut ditilang, takut di ini dan sebagainya kan, mau mengantar hasil pertaniannya, mau berjualan sebagainya takut, suka kucing-kucingan gitu, kasihan kucingnya. Nah, kita perjuangkan itu di pusat, tapi kan sampai hari ini PKS belum berhasil tuh mewujudkan, merealisasikan. Kenapa belum berhasil, Bang? Nggak cukup kuat mungkin ya PKS. Suara mungkin ya. Allah alam lah di Temis kita sudah berusaha dan ini akan tetap kita perjuangkan. Dan saya dengar ya dari 2024 masih 2024 dan saya dengar informasi ini dari sebuah pembicaraan ya, dengan saya pernah dengar tuh kalau tidak salah waktu acara PKS demo menolak kenaikan BBM. Itu juru bicara PKS Kang Pipin mengatakan bahwa salah satu item komitmen yang akan dibawa oleh calon presiden yang diusung oleh PKS adalah memperjuangkan ini, pembebasan SIM dan pajak kendaraan bermotor roda 2. Jadi PKS akan tetap berusaha menunaikan janji itu karena ini dampaknya besar di masyarakat. Memangnya PKS mau nyalonin presiden ya, Bang? Oh iya dong. Kan Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, di mana posisi PKS? Nah, jadi saya dengar begini, ya nih, PKS akan mencalonkan Pak Anies Baswedan dan akan dideklarasikan kalau tidak Kamis, Sabtu. Pekan ini, Begini, Pak Sahat, kalau tidak Kamis,
Sabtu PKS akan mencalonkan Anies, kapan waktunya mohon ditunggu. Jadi belum selesai ya itu ya. Saya sudah mengambil kesimpulan sangat terburu-buru. Jadi kemungkinan PKS ke Pak Anies Baswedan ya akhirnya. Kita menunggu keputusan dari Majelis Syuro ya. Dan jika Pak Anies memang terpilih bebas pajak itu motor Insya Allah bisa direalisasikan. Baik, Bang Patria, terima kasih sudah banyak yang sudah disebutkan tadi. Ada 2 lagi, tapi Anda tidak boleh memilih yang itu kan sebelah kiri Anda. Tidak punya pilihan. Iya, baik. Oke, next. Ini sisi hal yang mungkin tidak banyak orang yang ketahui ya. Diketahuinya orang-orang terdekat saja. Saya ingin Bang Patria ini mengatakan satu kata saja, ya. 8 hal penting yang selalu ada dalam hidup Bang Sekum setiap hari. Satu kata saja. Bla 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 bla. Apapun yang kita lakukan semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada apapun yang menimpa kita kecuali itu atas kehendak dari Allah saja. Karena itu kita tidak boleh berbuat apapun kecuali semua perbuatan kita itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini insight yang besar ini buat saya pribadi nih Bang. Dengan apa? Dan ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Toha ya, ada beberapa waktu yang lalu ya akhirnya. Terima kasih Bang. Nah ini yang saya tutup ya. Yang terakhir kita sudah sampai terakhir. Saya ambil. Kenapa ini disimpan paling akhir ya? Nah mungkin Bang Patria bisa menjawabnya dengan ini ada sebuah pertanyaan nih ya. Saya tidak tahu ini pertanyaannya pertanyaan semalakama atau bukan ya akhirnya. Pertanyaannya begini Bang. 12 kursi di DPRD buat PKS ataukah Bupati Purwakarta? Bupati. Kenapa? Karena Bupati itu pemimpin kepala daerah. Anggota dewan itu, legislatif itu kebijakannya, kewenangannya terbatas Pak Saad. Yang bisa mengetuk palu, yang bisa mengalokasikan anggaran, yang bisa melakukan pembelaan secara powerful, itu eksekutif. Dan itu kepala daerah, itu Bupati. Walaupun Bupati dalam mengambil semua keputusan harus berkoordinasi dengan... Tidak semua. Oh, enggak semua. Oke. Jadi kan kewenangan anggota dewan itu dengan paripurna, katakanlah yang sudah terjadi ya, paripurna beberapa bulan yang lalu bahwa Ambu Ane tidak dihadiri ketika mengambil keputusan. Betul. Keputusan kepala daerah itu kan bukan hanya terkait dengan itu. Ada keputusan lain. Contoh begini, Pak Saad. Saya flashback ke belakang lah ya. Ini sebagai sebuah contoh. Kan kita ini mengambil kecemerlangan orang-orang di masa lalu untuk membangun kejayaan di masa depan. Contoh satu ketika seorang pemimpin tengah malam keluar dari rumahnya, berjalan di kampung, menyusuri tepi-tepi rumah, dan dia mendengar ada rakyatnya yang kelaparan karena belum makan. Besok paginya dia ambil keputusan. Ini sebagai simbol ya, dia memanggul sendiri kan bahan makanan itu untuk diberikan. Jadi konteksnya bukan hanya sekedar memanggul begitu. Ini konteksnya adalah bahwa seorang pemimpin bisa mengambil keputusan untuk menyelamatkan atau untuk menelantarkan rakyatnya. Itu bukan utopis ya? Bukan. Keputusan seorang pemimpin yang tepat itu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Penting. Kita tidak boleh salah dalam memilih pemimpin. Tapi 12 kursi di DPRD ini bagaimana Bang? Wah itu mah sebuah keharusan, tahapan untuk mendapatkan pimpinan. Karena begini Pak Saad ya, saya PKS itu kan sama lah dengan partai-partai yang lain. Pasti mereka juga semuanya ingin menjadi pimpinan kepala daerah. Ada aturan yang membatasi bahwa hanya partai yang mencapai kuota 20% lah yang bisa mencalonkan. Kan di situ. Yeah. Jadi semua partai bukan hanya PKS pasti saat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan 20% itu. Angka minimal itu. Supaya mereka bisa mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi pimpinan daerah.
ya kan? Karena hanya dengan mengajukan kadernya lah, maka idealisme partai itu bisa terwujud dengan sempurna, terbawa nih oleh kadernya. Mereka akan berjuang nih. Ketika tidak mencapai 20%, barulah ada koalisi kan untuk mencapai angka minimal. Saya membayangkan pada saat kalau misalnya PKS berhasil ya, ada 3 atau 4 partai lah yang sama dengan PKS nih dapat 20%. Menarik kan itu? Pemilihan UPA itu pasti akan sangat menarik karena akan ada 3 atau 4 partai. Bisa jadi 2 putaran juga ya. Nah, itu menarik. Jadi karena itu memang saat ini ya prioritas kita, karena nanti kan bupati itu kan setelah pileg. Saat ini prioritas kita bagaimana menyiapkan partai kita untuk punya kuota yang cukup. Jadi artinya PKS bakal punya bupati kalau memang betul kursi DPRD-nya juga ajeg gitu ya. Iya, begitu. Karena ketika jumlah kita tidak sampai pas saat ini kita koalisi kan. Ini ada masalah. Ini pernah ada kejadian begini. Partai ini sudah sepakat mendukung satu calon. Menjelang pendaftaran, satu partai ini keluar bergabung dengan koalisi yang lain. Yang ini jadi nggak bisa daftar. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya kita sama partai-partai lain juga pasti akan berusaha kuota mereka kuat supaya kalau ditinggalin mitra koalisi mereka tetap bisa maju. Baik. Berapa sekarang ini buat satu kursi DPRD itu diperlukan berapa sih Bang? Nah kalau itu kan nggak pasti Pak Saad, karena itu ngitungnya kan Sendiga ya. Kalau dulu kan BPP, nah sekarang lebih ini ya. Tergantung suara partai-partai lain dia akan dinamis hitungan. Jadi follower Anda itu mungkin bisa cukup ya buat mungkin 2 atau 3 kursi ya kali ya. 11.000 di DPRD. Saya hitungan Ketua BP3 ya, Pak Dede Juhari, untuk bisa dapat 2 kursi di satu dapil itu paling tidak 20.000. 20.000. Kita penduduk Purwakarta itu 800 1 juta sekarang 1 juta sekian. Makanya itu kuota jadi 50 nambah 5. Oh, jadi asalnya 45 ya. 45. Wah, ini adalah malam yang cukup panjang buat kita Bang Pat. Satu Pak Saad, terkait dengan pemimpin tadi saya ingin kasih notis begini. Kenapa saya bilang pemimpin itu penting dan pengaruhnya besar? Karena begini, seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin itu, dia akan rela mengorbankan miliknya untuk menyelamatkan milik kita semua. Bukan sebaliknya. Dia mengorbankan milik kita untuk menyelamatkan dirinya. Tadinya saya mau minta satu closing itu. Baik, tapi kan itu sudah dijadikan sebagai sebuah katakanlah tadi statement juga. Tapi semoga tidak berkeberatan nih Bang Patria memberikan satu closing statement, bukan killer statement kayak tadi ya Bang ya. Closing statement yang pertama itu buat kader PKS di Purwakarta nih Bang. Iya. Oke, dia buat teman-teman semua, kader, anggota dan pengurus PKS, saya sampaikan begini. Hari ini kita sedang dalam perjalanan ikhtiar menuju kemenangan PKS di 2024. Dalam perjalanan ini ada 2 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama ya, kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa kemenangan, pertolongan itu semata-mata dari Allah. Bukan kehebatan kita, bukan banyaknya logistik atau melimpahnya dana yang kita punya. Tapi kemenangan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sebut dengan mindset pemenang. Mindset pemenang, yakin bahwa yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kegiatan kita, semua aktivitas kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan cara-cara licik, cara-cara picik, cara-cara curang untuk mendapatkan kemenangan. Inilah yang kita maksud dengan menang penuh berkah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, setelah kita memiliki mindset pemenang itu, kita juga harus punya kemampuan untuk memitigasi
resiko, ujian dan tantangan yang akan kita hadapi. Perjuangan itu tidak mungkin tidak berhadapan dengan resiko. Pasti ada resiko yang akan kita hadapi. Nah, ini kita harus punya kemampuan untuk mengantisipasi apa-apa saja yang akan kita hadapi. Sebagai gambaran misalnya ya, ini ngambil ibrah dari sirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melawan Firaun. Kan perintahnya begitu. Pergilah kepada Firaun karena dia sudah melampaui batas. Tetapi yang diminta oleh Nabi Musa pada waktu itu bukanlah pasukan yang besar atau persenjataan yang hebat. Nabi Musa minta kepada Allah agar dikuatkan hatinya. Agar diteguhkan hatinya gitu. Agar dia tidak mundur terhadap beban dakwah yang berat ini gitu. Minta diteguhkan. Kemudian yang kedua dia minta teman yang akan membersamai perjuangannya. Teman yang mengingatkan dia untuk senantiasa zikir, untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi ini poinnya. Mitigasi resiko kita adalah pertama adalah kita harus memenangkan ukhuwah sesama kader. Seperti Musa yang minta teman yang menyertainya. Harun ya. Harun, saudaranya. Sesama kader, sesama anggota. Harus saling tolong menolong. Harus terjalin ikatan cinta, ikatan ukhuwah yang kuat. Tidak boleh terpecah belah. Tidak boleh saling curiga. Tidak boleh saling suudzon. Saya ingat pesan ketua DPW, tidak akan bertikai kaum muslimin kecuali ada dunia di antara mereka. Nah ini syarat untuk menang kita itu yang kedua ya. Menangkan ukhuwah, jaga persatuan, jaga soliditas struktur, militansi kader. Dua itu paling teman-teman ya. Satu lagi Bang, satu. sebagai posisi sebagai sekum untuk masyarakat Purwakarta. Saya berharap ya masyarakat Purwakarta ini kan butuh perubahan Pak Saad. Butuh perubahan dan butuh simbol perubahan. PKS hadir. Bukan memberikan janji, tapi hadir untuk memberikan bukti yang nyata bahwa PKS siap membawa perubahan kepada Purwakarta yang lebih baik. Beri dukungan, beri bantuan, berikanlah pilihan itu kepada PKS dan sama-sama awasi PKS, sama-sama bekerja dengan PKS, kita membangun Purwakarta ini. Baik, terima kasih Bang Patria sudah menyampaikan berbagai macam hal di podcast kita kali ini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat besar buat kita semua. Mudah-mudahan para kader PKS juga dan masyarakat Purwakarta. Semoga tidak kapok untuk datang kembali ke sini. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.